Halo semua, pada video kali ini saya akan berbagi tentang konsentrasi belajar. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita lihat materi yang pertama terkait dengan motivasi belajar. Yang pertama yaitu tentang pengertian konsentrasi belajar. Nah, bila mana kita lihat dari pengertian konsentrasi belajar dari Indah dan Herman bahwa di mana konsentrasi belajar itu adalah bentuk kemampuan seseorang dalam memusatkan pikiran dan perhatiannya dalam aktivitas belajar tanpa memikirkan hal yang lain. Nah, di sisi lain, menurut Dimyati dan Mujiono ya pada bukunya pada halaman 239, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Nah, di mana dari dua pendapat ini ya akan dilengkapi oleh pendapat yang ketiga, yaitu menurut Ikawati bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Dari ketiga pendapat di atas, di sini bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah suatu proses pemusatan pikiran terhadap aktivitas belajar dengan tidak mudah untuk memindahkan perhatian pada objek lain. Nah, di mana konsentrasi belajar ini kita fokus terhadap satu objek, di mana yang menjadi objek belajar pada saat kita mengikuti kegiatan. Oke, yang berikutnya kita lihat adalah tanda-tanda konsentrasi yang baik. Yang pertama adalah fokus pada materi pembelajaran. Nah, tentu saja bagi kalian semua ya, bagi anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran itu bila mana sudah fokus terhadap materi pembelajaran, nah itu merupakan adalah salah satu kalian memiliki konsentrasi belajar yang baik. Terus yang kedua, tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Nah, anak ini biasanya pada saat kita melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan, ya kadang-kadang kita merasa terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, bila mana hal tersebut sudah kita bisa hindarkan dan kita bisa fokus dengan satu objek, nah berarti kalian semua memiliki konsentrasi yang baik dalam diri kalian. Nah, terus yang ketiga adalah menggunakan teknik pembelajaran yang aktif. Nah, biasanya bila mana pada saat pembelajaran itu dilaksanakan, nah kadang-kadang ada pembelajaran yang kurang mengaktifkan kalian. Nah, di sinilah akan kejenuhan datang. Tetapi pembelajaran yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru misalnya menarik perhatian kalian dan mampu mengaktifkan kalian. Nah, di sana akan muncul sebuah konsentrasi yang sangat baik sekali. Nah, sehingga bisa mengikuti dengan baik dan mendapat sesuatu yang positif dalam diri kalian semua. Oke, nah itu terkait dengan tanda-tanda konsentrasi yang baik. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga gangguan konsentrasi secara umum seperti apa. Ya, nah, pada umumnya ya, yang pertama adalah teknologi. Nah, kita sudah melihat perkembangan teknologi pada saat ini yang berkaitan dengan smartphone atau handphone. Nah, ini kadang-kadang anak-anak yang terlalu berlebihan menggunakan sosial media, terus game online. Nah, ini salah satu dampak dari kemajuan teknologi itu akan mengurangi daripada konsentrasi belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, maka dari itu perlu dibatasi di dalam menggunakan smartphone, bermain sosial media maupun uh, bermain game online. Terus yang kedua, stres. Nah, stres ini adalah berkaitan dengan secara fisikis. Nah, maka dari itu bila mana sudah ada gangguan secara pikiran kita di dalam mengikuti kegiatan tentu saja tidak akan bisa berkonsentrasi. Itu tekanan akademik dan masalah pribadi, baik itu secara akademik maupun secara pribadi yang bisa mengganggu daripada fokusnya kita di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah, nah ini yang paling
Paling umum yang bisa kita perhatikan adalah kurang tidur. Nah, kadang-kadang kita di dalam anak-anak juga ya, karena sering begadang, terus tidurnya kemalaman. Nah, itu akan menyebabkan stamina dari dalam diri kita itu akan berkurang. Nah, sehingga pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran tentu saja akan mempengaruhi daripada konsentrasi yang dimiliki, tidak fokus terhadap pembelajaran yang diikuti di dalam kelas. Nah, itu adalah salah satu pengaruh negatif terhadap konsentrasi di dalam mengikuti kegiatan. Itu ya terkait dengan gangguan konsentrasi secara umum. Dan berikutnya adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama tentu saja adalah membuat jadwal belajar yang teratur atau membuat jadwal kegiatan yang teratur begitu. Nah, sehingga kalau sudah sesuai dengan jadwal pelajaran yang kita ikuti, jadwal kegiatan yang kita ikuti, saya rasa akan memberikan porsi waktu untuk kegiatan yang lain itu akan sedikit. Nah, sehingga akan bisa berfokus begitu. Berfokus terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diatur sesuai dengan jadwal maupun kegiatan yang akan dilaksanakan, ya. Yang berikutnya, yang kedua ada ciptakan lingkungan yang tenang. Nah, ini salah satu strategi yang sangat memungkinkan kita lakukan, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya lingkungannya berisik, terus lingkungan belajarnya kurang kondusif, nah ini yang akan menyebabkan terganggunya fokus kita dalam belajar dimanapun, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, maka dari itu sangat penting sekali menjaga ketenangan lingkungan biar kondusif dan sehingga tidak mengganggu daripada kegiatan yang dilaksanakan. Oke, yang ketiga itu ada gunakan teknik visualisasi. Nah, di sini visualisasi ini yang dimaksud adalah kita mengamati sesuatu yang ada begitu, yang menarik terhadap diri kita. Hal apa yang menarik dalam diri kita begitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, sehingga memvisualisasikan sesuatu hal yang menarik dalam diri kita tentu saja itu akan menarik perhatian diri kita sendiri. Nah, sehingga akan bisa berfokus lagi, akan lebih tertuju kepada hal-hal yang kita lakukan. Terus yang berikutnya yang keempat adalah pastikan istirahat yang cukup. Ya, tentu saja tadi gangguan umumnya tadi adalah karena kurang tidur. Nah, di sini istirahat yang cukup. Ya, istirahat cukup, makan yang cukup, otomatis kondisi tubuh akan tetap fit dan baik sehingga bisa berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan apapun, terutama di kegiatan pembelajaran. Next, yang berikutnya adalah teknik relaksasi untuk meningkatkan konsentrasi. Itu yang pertama adalah latihan pernapasan dalam. Nah, seperti mindfulness ya, latihan pemanasan secara mendalam itu atau pernapasan ya. Misalnya contohnya tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, itu dicoba dilakukan secara berulang-ulang dan secara konsisten. Nah, ini akan bisa memberikan sebuah relaksasi terhadap diri kita sehingga mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan terus yang berikutnya, yang kedua, mendengarkan musik yang menenangkan. Nah, di sini kadang-kadang setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya belajarnya sambil mendengarkan musik, ada yang sambil menonton film dan sebagainya. Ini salah satu. Misalnya kalian hobi dengan mendengarkan musik, ya musik yang lirih, musik yang sendu, yang mengiringi kalian pada saat belajar. Nah, ada juga seperti itu akan membawa suasana hati kita, membawa imajinasi pikiran kita akan semakin fokus terhadap apa yang kita lakukan. Ya, terus yang berikutnya, yang terakhir adalah rutin berolahraga. Ini sangat penting sekali karena kesehatan secara jasmani itu penunjang utama di dalam meningkatkan sebuah konsentrasi di dalam diri kita. Oke, yang berikutnya adalah manfaat konsentrasi yang baik dalam belajar. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan daya tangkap informasi. Oke, kalau memang sudah terkonsentrasi, fokus terhadap apa yang kita ikuti dalam belajar, tentu saja akan menangkap semua informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan dan hasil belajar. Tentu saja kalau sudah fokus mengikuti kegiatan pembelajaran, mendapatkan informasi yang baik,
pembelajaran bisa diikut dengan baik, materi yang bisa diserap dengan baik, tentu saja akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan produktivitas. Ya, meningkatkan fokus ini adalah kita mengarahkan pikiran kita dalam satu titik begitu dan produktif. Nah, sehingga itu akan menghindarkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan itu. Ya. Oke, yang berikutnya, nah di sini kita bisa melihat tips untuk mempertahankan konsentrasi. Nah, ini kadang-kadang anak-anak atau teman-teman semua ya sulit bagaimana sih mempertahankan konsentrasi yang sudah ada dalam diri kita. Itu di sini. Yang pertama adalah hindari gangguan seperti notifikasi smartphone. Nah, pada saat belajar usahakan HP-nya di silent atau ditaruh aja begitu. Nah, jangan sambil memegang HP ya. Kalau misal membaca buku, tapi kalau literasinya di HP ya usahakan di silent dulu HP-nya nah sehingga tidak mengganggu. Terus yang kedua, lakukan latihan meditasi ringan. Nah, ini biasanya kalau kita yang bagus kita lakukan adalah pada pagi hari, ya. Meditasi ringan itu mengatur pernapasan, ya, dari penapasan hidung sampai penapasan ke dalam perut kita. Dan yang ketiga adalah bangun kebiasaan dalam menggunakan waktu dengan efektif. Nah, bagaimana kita membiasakan diri waktu yang ada itu digunakan dengan baik dan secara efektif. Nah, sehingga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita akan mengikuti kegiatan itu. Itulah yang akan memberikan sebuah ketahanan dalam diri kita untuk menahan konsentrasi itu akan selalu ada dalam diri kita, ya. Oke, teman-teman semua, anak-anak semua, nah kira itu terkait dengan motivasi belajar yang bisa saya sharingkan, bisa saya bagikan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi anak-anak, ya, sehingga bisa digunakan sebagai referensi, sebagai rujukan untuk diri kalian semua, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar di dalam diri untuk meraih apa yang ingin kalian cita-citakan dan sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Baik, terima kasih semuanya. Salam dan bahagia.